Sebuah perubahan besar selalu berawal dan tumbuh dari diri sendiri. Setiap detik-detik yang terlintas mengandung benih untuk tumbuhnya perubahan. Untuk hemat energi, kalau TV sudah tidak ditonton, dimatikan. Dan menggunakan AC apabila diperlukan saja. Dan diset dengan suhu 25 derajat Celcius atau hemat energi. Nunggu semifinal, Kak. Emang kamu gak ada PR, Dek? Ada, Kak. Ngerjainnya setelah nonton balap motor aja, Kak. Kerjain dulu PR-nya. Kalau ntar malam kamu ngantuk lagi di sekolah, ntar malah gak dibolehin nonton lagi sama ayah dan ibu. Satu benih perubahan sepertinya tidak akan pernah cukup. Meskipun dapat tumbuh besar dan bersemi. Harapan yang tumbuh akan hanya tersiakan bila berdiri tegak sendiri. Dek, sampah plastik jangan dibuang di tempat sampah organik. Buang di tempat sampah yang ada tulisannya non-organik. Dri, sharing sama aku aja. Kalau habis, aku bisa isi lagi. Oke, Ashi. Andri, sebaiknya kamu bawa botol minum sendiri dari rumah. Di sekolah, kita bisa isi ulang air minum. Uang untuk beli bisa ditabung. Sekalian ngurangin sampah plastik. Boleh juga idemu sih. Dek, kamu masukin sampah non-organik ke tong sampah organik lagi ya? Kakak kan udah bilangin kamu, Dek, tadi pagi. Kak, ngapain sih? Aku lagi nonton. Nonton apa? Itu kan acara buat ibu-ibu. Udah, ikut aja daripada nggak ngapa-ngapain. Dek, sini lihat. Aku bilang juga apa? Sampah botol plastik yang kamu suka asal buang tuh bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya pot bunga ini. Sebenarnya banyak banget sampah yang bisa digunain kembali. Plastik bekas bungkus mie atau kopi aja bisa dianyam jadi kantong buat simpen barang. Bahkan beberapa seniman di Eropa sekarang buat karya mereka dari sampah. Kak, ngapain, Kak? Aku mau sulap sepeda kamu jadi motor. Tada! Kakak kayak anak SD aja. Setiap detik-detik yang terpintas mengandung benih untuk tumbuhnya perubahan. Plastik
plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemula seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Tahunnya akibat memakan sampah plastik tersebut. Dari permasalahan yang timbul dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan sampah plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Membatasi penggunaan produk dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik saat kita belanja dengan menggantinya ke kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang isi ulang sehingga kita tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Kemudian, didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti kita peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti kita peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Inilah beberapa dampak dari lingkungan yang kotor. Terkena demam berdarah, diare, bahkan penyakit kulit. Jika kalian sering terserang penyakit, maka pada saat pelajaran sekolah, kalian tidak fokus dan nilai yang dihasilkan tidak maksimal. Jika kalian lulus dengan nilai yang tidak maksimal, maka kalian akan sulit saat mencari pekerjaan. Tetapi itu semua dapat kita cegah. Seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, produksi sampah di wilayah kota juga akan terus meningkat sehingga memerlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Menyediakan tempat sampah. Sebagai pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya wajib menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. 2. Ubah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk akan selalu menjadi penyakit yang menular bagi diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Cobalah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, salah satunya dengan selalu membuang sampah ke tempatnya. 3. Perhatikan lingkungan. Kewajiban kita untuk memelihara kebersihan lingkungan juga meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan di mana kita tinggal, kerja, dan beraktivitas.
Untuk itu, ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk menjadi contoh yang baik di lingkungan Anda. 4. Memilah sampah. Kebiasaan memilah sampah adalah hal yang sangat baik. Saat membuang, pisahkanlah sampah organik dan anorganik. 5. Waktu buang sampah. Sebelum dibuang ke TPS, sampah terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan selanjutnya dibuang antara jam 18 hingga jam 6 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA. Hai teman-teman, kita akan menanam pohon bunga matahari. Yuk lihat bagaimana cara menanam pohon bunga matahari yang baik. Gemburkan tanah dengan sekop. Gali lubang sedalam 2,5 cm dengan jarak 45 cm antara setiap benih untuk jenis bunga matahari. Masukkan beberapa benih bunga matahari di setiap lubang. Kemudian jangan lupa tutup kembali lubang tersebut dengan tanah. Oh iya, jangan lupa ya, basahi tanah tersebut dengan air, namun pastikan agar benih tidak basah kuyup atau dibanjiri dengan air. Eits teman-teman, jangan menyirami bunganya setiap waktu, karena nanti dia akan mengalami layu dan bunganya akan mati. Ternyata bunga matahari ini lebih suka disiram dengan banyak air namun jarang daripada sedikit air namun sering loh teman-teman. Sesuaikan pemberian air tergantung apakah cuacanya panas atau berawan ya. Begitu penting peran orang tua dalam mendidik anak, salah satunya bersentuhan langsung dengan alam. Orang tua dapat mengajarkan anak tentang alam lewat berkebun. Dengan berkebun, anak dapat mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan di sekitarnya. Selain itu, berkebun juga bisa melatih kesehatan fisik serta mental anak sejak dini loh. Nah, begitulah teman-teman cara menanam pohon bunga matahari dan merawat pohon bunga matahari. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan mari kita sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita. Have fun guys!